Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kami dari tim ekspedisi Kang Odeng ingin mencari tahu, katanya Mbah bisa memejang seseorang tidak mempan dilukai oleh benda tajam ataupun senjata api. Itu gimana caranya, Mbah? Caranya begini, nak. Jadi kamu harus saya wejang. Kalau kamu kita wejang, kamu harus hafal, harus bisa. Kalau kamu sudah bisa, kamu harus menjalankan puasa. Dan satu, kalau mau sudah mengerti ilmunya begini, satu, kamu tidak boleh hari kelahiran kamu tidak boleh mengumpuli istri, apalagi orang lain. Dan kamu kalau sudah punya ilmu ini, sudah mengerti ilmu ini, kamu harus menjalankan mutih sak dawane urip. Sak durunge mangan kampan kudu dijumuk sing suci dhisik ping 3. Sakwise kuwi sampan kudu nglakoni melek setahun ping 7. Unggahan poso karo malem riyaya. Terus sampean kudu ngakoni lek wis ngerti iki, setiap kelahiran sampean kudu ngakoni ngebong dupa. Artine ngebong dupa kuwi kanggo ngidasi njaluk karo sing kuwasa. Artine sampean kudu apal ilmune, ya kuwi ilmune serolah datolah unjukno Gusti Allah, wesi aji aku njaluk kuasamu, ilangono dosaku kabeh, aku nekat urip mlebu Allah metu Allah, utekku dunungna kodrat, dak imono surulahi rasane ingsun ya rasane manungsa, dak imono surulahi rasane manungsa ya rasane ingsun, sir eling sejatine eling ya ingsun eling sejatine urip, elingno sak mubah polahku, elingno sak raja duwekku, elingno sak saba paranku, eling saking kersane Allah, kun payakun yuk mbun-mbun lirjikun sluman slumun slamet, sluman slumun slamet, slamet saking kersane Allah. Nuk putih ana kene, ten putih ana kono, lah loh, aku sadrema turu Allah pangeran kang turu, aku ora kuat Allah pangeran kang kuat, wala-wala kuat slamet saking kersane Allah. Kaki among nyai among ingkang ngemong-ngemongi badan ingsun, ayu padha turu tunggonana lehku turu aja adoh karo aku, ana welah kula sedrema royalah padha suminggah saking kersane Allah. Pangeranku panji rasa sejati, aku duwe kembang wijaya kesuma, cangkoke jagat angkupe raina, wadahe kembang ana teleng atiku, gandane kembang arume kembang ratani jagatku kabeh. Aku duwe titian jaran sembrani, lapake payungku tunggul waja, cemetiku sada lanang, suarane kaya gelap maruta, kumpulane pangeran kumbuk midodari. Ora ana teguhe menungsa teka jagat dhuwur, sing ketitipan teguh yana pangeranku panji rasa sejati, yar padang kula gesang sugih eling saking kersane Allah. Ya iki lek sampan wis apal iki, kudu sampan nglakoni salat saben arep turu. Iki artine donga sing ora mempan senjata tajam. Sampan kudu nglakoni poso 7 Senin 7 Kemis. Yen sampan wis apal iki nglakoni iki, ya kuwi bukti dinyatakne yen sampean kena dibuktekne mempan apa ora. Artine sampean kudu apal ya iki ilmu sing tak omong niki wau. Terus sampean kudu nglakoni salat arepe tangi turu, kudu sak dawane urip sampean kudu nglakoni salat arep turu karo tangi turu.
Jadi sampean yen kuwi wujude ya kuwi sampean nek pancen tenan sampean pengin ora tedas benda tajam kudu apal karo kuwi ya kudu dilakoni. Lah sirikane sampean siji, sampean dina kelahiran ora kena kumpul bojone tansaya wong liya. Ping pindho, sampean ora kena ngomongne sir. Diganti artine sir jaman saiki kudu ngomongne aku duwe karep. Lah ping pindho sampean ora kena mangan artine iku iwak ndas dunenge ana utek. Ping telune sampean ora kena artine niku kinidra marang gawe liyane-liyan ora kena kanggo ugal-ugalan. Iki pengertining Gusti Allah dununge ana rasa ing ati. Sampeyan yen wis percaya kuwi kudu sampean nglakoni apa sing tak wejangne iku mau. Niku caranya itu apa, harus dimandikan dulu apa ada upacaranya di sini, Pak? Nah, iki ngene nak. Sampan sing penting arepe meguru kudu bersuci. Artinya bersuci sampan kudu mandi. Mari mandi iku engko sampan kuwi tak wejang. Lah lek wis wani sak wejang sampan wis mari tak wejang iki sampan kudu ngerti artine rahasiane sing tak wejang. Kuncine nggih. Kuncine kuwi mau ana. Artinya yen sampean niku wis bisa nglakoni bakal tak warai kuncine kuwi namung saithik nah. Ya kuwi mau kuncine sampean kudu duwe gugane. Tapi yen ngrapal niku yen ngadepi bebaya apa kesuwen kadu sampean kudu ngerti kuncine. Artine ngene lho, gugane ilmu iki mau lek sampean wis hafal. Jadi sampean kudu nggugah limbung sira tangya ana parigawe. Sampean nahan napas, ngeduk lemah ping 3, nggodhog susu kiwa ping 3. Kuwi bakal ora mempan senjata tajam, Ger. Tapi orang yang mau melakukan kebal lah Mbak ya, Ya, itu harus ke sini dulu ya. ya harus bisa apa ini, harus bisa mengerti ilmu ini artinya. Jadi nanti cara-caranya bisa dikasih tahu, karena kan langsung diapalkan di rumah, dilakoni ning omah, kok nggak iso Mbah nggih. Harus ke sini dulu nggih. Sini dulu ya, harus berketemu karena ini namanya ilmu wejangan itu artinya harus turun langsung. Wahyu itu turun langsung hadapan. Nah, Titisan nggih, tititisne lah. ya dititisan, jadi diturunne. Terus itu untuk tahan senjata tajam ya. Kalau untuk tembak apa senjata api apa ada Mbak? Ada. Itu ya kita harus tahu doanya. Doanya begini. Nah, jadi sepele nah, tapi kalau sudah yakin percaya dijalani apa kata Mbah, dugaannya begini. Artinya ilmunya begini. Turuk buntet, peli mengkeret. Pucuke senjata kuwi buntet, rapet saking kersane Allah. Kuwi ngono. Nah, yen sampan kuwi artine wis percaya madhep mantep karo swara ilmu iki, artine iki unining limbung sira tangya wis sampan kapan balik rene kudu sampan kudu ngerti artine apa. Artine mengene ya. Limbung sira tangya kuwi padha karo paribasane kekuatan ning alam donya kuwi saka angin. Sanajana trekusu yen ora nggawa angin mah kowe ora bisa. Ya ngono nak. Ini Mbak, yang kutanyakan itu kebal itu apa ada cuma satu tahap, apa ada tingkatannya Mbak? Kebal itu banyak tingkatan. Banyak tingkatan. Banyak ya? tingkatan. Contohnya apa aja Mbak tingkatannya? Nah, kalau tingkatan pertama itu kita harus punya ilmu peneguhan. Peneguhan ya. Ilmunya ilmu palot. Harus bisa, nah, harus mengerti dan harus berguru. Kalau tidak berguru, kalau tidak lewat disaksi dengan selamatan,
itu tidak akan bisa masuk. Itu artinya yang tebal itu ucapannya begini. Jadi harus bisa teguh isir, teguh engkrok, tekaku bareng sak mangko, let-letku tekaku sarang sak mangko, gombyar-gombyarku tekaku barang sak mangko, teguh alot kelat-kelot, teguh saking kersane Allah. Ya ngono kuwi nggih unine. Artine sing artine penebalan tambahan. Berarti kebal niku ada tahapnya ya Mbah? Ada. Yang tahap pertama itu apa masih luka apa gimana? Ya tidak luka, tapi kalau masih tambah lagi kan lebih kuat lagi. Akhirnya tambah lah. Tambah. Upamanya kita pakai baju itu bukan jangan satu saja. Kalau satu biasa, satunya itu disuci harus ada lagi begitu. Nah, kalau sudah kebal, kalau itu diparang, apa masih terasa apa enggak, Mbak? oh tidak bisa terasa. Itu ya kerasa tapi tidak akan terasa. Sakit ya tidak akan kita jadi bagaimana ya, tidak sakit lah. Tapi enggak sampai luka sedikit pun. Tidak bisa luka sedikit. Kamu pun kalau punya ilmu, kamu pun tidur mati, dibunuh atau dibaca orang tidak akan nembus. Nah, kalau pakai ilmu itu biarpun kita nggak membaca kugahane tadi, ya itu berarti sudah aktif ya? Sudah aktif karena kita menjalani itu sholat yang saya bilangkan tadi. Kamu harus sholat arpit akan tidur, mau bangun tidur. Jadi mau tidur dibaca? Ya, mau tidur dibaca, bangun tidur harus dibaca. Oh gitu Mbah ya. Itu. Terus nganu Mbah. Berarti kalau ke sini tuh mengadakan acara apa Mbah? Genduren apa? Acara selamatan gendurenan. Itu untuk baru selesai diwejang harus diselamati. Gitu. Mbahnya dulu itu dapatnya dari mana? Dapat saya dari Pak Kartobunari Sumberwaru. Nah, katanya dari guru saya Pak Kartobunari itu dari Mbah Mangun Gemprong gitu. Nah, itu masih ada lagi penambahan lagi. Nah, gimana itu? Namanya itu sayang lehang. Ya, sayang lehang itu tidak mempan apa ya, termasuk senjata tajam, keris, benda. Itu namanya ilmu sayang lehang. Itu ya harus puasa. Puasa itu 3 hari 3 malam. Itu ilmunya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta Bismillahirrahmanirrahim. Aku meta ajiku sayang lehang gumilang kilang. Wesi nur putih neng bon-bon aku, wesi kuning ning dadaku, wesi polosani ning kekerku, wesi karang kidang ning pusarku, wesi mengangkang ning drama aku, teguh selamat teguh ala. Wesi kuning ana ing dadaku, ingkang njaba sekathing landhep keris pedang tumbak suliga, yaiku nyatane keris pedang tumbak suliga kayu pentung jalin, ya aku kang njaga sang lehang gumilang, ya kuwi kang njaga kathahing pepukul landhep, ya kuwi nyatane sayang lehang gumilang kilang. Kuwi ucapane ngono nak. Itu kalau ada orang ke sini minta kebal, itu apa bisa langsung dites, dibuktikan di sini, Mbah? Oh, langsung. Kalau sudah artinya kita wejang, kita kasih tahu, artinya bisa mendengarkan saja, itu bisa dites. Baru mendengarkan saja, tapi harus berjanji, harus duduk dengan kain kapan. Kita harus siap selamatannya. Itu baru selesai diwejang langsung dibuktikan, dinyatakan. Terus seandainya ada orang ke sini membawa parang sendiri, itu apa boleh, Mbak? Boleh ya. Parang, segala parang boleh saja. Parangnya biasanya agak dari sini lah, Mbak ya. Ya. Dia bawa sendiri. Bawa sendiri bisa. Dites di sini bisa ya. Bisa. Yang penting Mbahnya sudah mau menurunkan ilmunya tadi. Ya gitu ya. Terus ada nggak pantang-pantangan dari ilmu tadi, Mbah? Ada pantangannya ilmu ini, yaitu yang kita kasih tidak boleh kencing, termasuk bayangannya dikencingi. Jadi yang namanya sayang lehang gitu, yang sayang lehangnya ya,
itu tidak boleh kencing dengan bayangannya sendiri. Kalau ilmu yang palot itu tidak boleh duduk di batu. Kalau duduk di batu harus diberi alasan, daunkah, apa serandal, apa karet itu bisa, dan tidak boleh duduk kayu batangan yang sudah dipotong itu. Terus apa pantangan yang paling fatal, Mbah, di persolatan tadi, Mbah? Pantangan yang paling pantang di persolat ini kalau tidak menjalankan sholat, terus tidak menjalankan, kamu kan sudah diwejang. 1 tahun itu tidak boleh tidur 1 hari 1 malam 2 kali. Dan pantangan yang masuk fatal itu, hari kelahiran kamu tidak boleh kumpul dengan wanita siapapun saja, istri pun tidak boleh, apalagi orang lain itu tidak bisa. Itu nak. Itu, Mbah, ya. Ya. Jadi pantangannya itu terutama nggak boleh kumpul pas hari kelahiran. Ya gitu. Ada orang Jawa nek pon kliwon Ya, paling wagi kliwon gitu. geng. Kalau orang Jawa kelahiran kan tahu. Kelahiranmu apa? Jumat Legi. Kamu ingat-ingat. Jumat Legi itu diingat, harus tidak boleh kumpul dengan wanita siapapun saja. Terus itu harus dijalankan. Kamu rutin sholat itu, mau tidur dan bangun tidur itu nak. Terus sholatnya itu maksudnya Bapak Mbahnya tadi kan bilang sholat. Ya. Apa sholatnya itu kayak kita orang Islam atau gimana? Apa sholat kayak fardu itu, Mbah? Wah, tidak sama nak. Itu kita sholatnya itu dengan sila, dengan merapalkan itu. Yang saya sampaikan tadi itu sirolah datolah itu. Jadi ini tidak usah pakai apa suci diri atau wudhu kalau orang Islam. Kalau ilmu ini yang kamu tahu, harusnya lah suci hatimu. Hatimu itu harus suci. Jadi menghilangkan kotor itu bukan dari air, itu kan cuma luar. Kalau luar dalam dengan suci hatimu, ikhlas mau menjalankan apa yang Mbah sampaikan tadi, kamu insya Allah Tuhan Allah akan mengabuli apa kemauan kamu nak. Oh, berarti sholat itu yang dimaksudkan Mbah tadi nggak kayak orang sholat di dalam Islam, Mbah, ya? Ya tidak itu ya. Tidak bergerak, cuma kita berduduk dan sila. Kayak meditasi gitu Ya, ya? itu kayak meditasi. Cuma gitu. ada yang dibaca ya? Ya, ada yang dibaca. Gitu. Di dalam hati apa harus di dalam hati bisa, di luar lesan bisa. Gitu, Mbah, ya? Ya. Terus apa pesan-pesan untuk netizen Indonesia itu, Mbah? Kalau pesan-pesan itu manusia itu ya gitu. Kita manusia harus punya ilmu rasa. Karena apa? Nah? Kami sudah ada ilmunya di situ. Rasane sun ya rasane manusia, rasane manusia ya rasane sun. Itu harus dipegang kuat. Karena kita kalau merasa dicubit orang sakit, kamu jangan menyubit orang. Jadi kamu punya ilmu itu jangan terlalu sombong dan takabur. Berarti nggak boleh buat ugal-ugalan melanggar hukum, Mbah, ya? Melanggar hukum dan aturan negara, itu tidak boleh. Jadi intinya itu harus sabar, nerimo, ya. Terima kasih Mbah atas waktunya sudah berkenan mau bercerita tentang pengalaman Mbah. Ya. Kami dari tim Ekspedisi Kang Odeng pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.